Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu adalah muatan pelajaran IPA. Ya, di sini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, perkembangbiakan generatif itu adalah merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Ya, alat perkembangbiakannya pada bunga. Bunga memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Ya. Nah, adapun bagian-bagian pada bunga sempurna. Yang pertama yaitu ada di sini kepala putik. Nah, kepala putik tadi ini sebagai alat kelamin betina. Di sini ada kepala sari, ya. Di sini ada benang sari. Nah, benang sari ini adalah sebagai alat kelamin jantannya. Kemudian ada tangkai putik, ya, di sini. Kemudian kelopak bunga, bakal biji, ada tangkai bunga, ada dasar bunga, ada mahkota. Mahkota ini adalah bagian bunga yang paling menarik, ya. Ya. Oke. Kemudian, bagaimana proses perkembangbiakan generatif tumbuhan? Nah, proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu diawali dengan proses penyerbukan dan dilanjutkan dengan pembuahan. Penyerbukan ini merupakan peristiwa jatuhnya atau menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Ya. Adapun macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Jadi ada yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Artinya serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. Nah, ini hanya satu bunga di sini. Ini serbuk sarinya jatuh ke kepala putik. Ya, jatuh ke kepala putik. Contohnya di sini adalah pada tumbuhan padi. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Apa itu penyerbukan tetangga? Yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Nah, ini masih dalam satu pohon, contohnya gambarnya ya. Nah, bunganya sudah bunga lain ya. Ada dua bunga. Nah, di sini serbuk sarinya di sini jatuh ke kepala putik yang bunga di sini. Contohnya pada bunga mawar, mawar merah, mawar putih, jagung, dan padi juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang itu artinya adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih dalam satu jenis. Nah, ini gambarnya, pohonnya berbeda, tapi masih dalam satu jenis, ya. Nah, dari sini serbuk sari di sini jatuh ke kepala putik yang bunga lain, tapi beda pohon. Contohnya adalah pada pohon mangga. Kemudian yang selanjutnya adalah penyerbukan bastar. Apa itu? Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain masih satu jenis tetapi beda varietasnya. Nah, ini nggak kelihatan ya. Nah, mesti dinaikin. Nah, ini beda ya kan? Tapi masih dalam satu jenis, sama-sama. Contohnya di sini adalah anggrek bulan dan anggrek kalajengking. Sama-sama anggrek tapi beda. Ya, beda. Dia nih. Ya kan, beda varietasnya. Gitu. Oke? Ya, paham ya anak-anakku semuanya ya. Oke, kita lanjutkan. Serbuk sari itu dapat mencapai kepala putik, ya kan? Nah, itu bisa secara alami, bisa juga secara buatan. Perantara yang membantu terjadinya penyerbukan itu disebut dengan polinator. Nah, penyerbukan tumbuhan dapat dibantu oleh angin, air, tumbuhan, dan hewan. Yang pertama penyerbukan
zodiogami. Zodiogami ini adalah merupakan penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Misalnya burung, serangga, kelelawar, dan siput. Nah, ciri-ciri penyerbukan zodiogami yaitu adalah warna mahkota mencolok dan berukuran besar. Bunganya berbau khas. Bunganya memiliki kelenjar madu atau nektar. Serbuk sari bunga itu lengket. Kepala putih agak tersembunyi. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan hidrogami. Penyerbukan hidrogami ini adalah merupakan penyerbukan yang dibantu oleh air. Biasanya penyerbukan ini terjadi pada tanaman air, contohnya pada tanaman hidrilla dan ganggang. Nah, serbuk sari dibawa oleh air hingga akhirnya bertemu dan menempel di putik bunga lain yang sejenis. Nah, kemudian penyerbukan anemogami. Penyerbukan anemogami ini adalah merupakan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contohnya jagung, gandum, dan rerumputan. Ciri-ciri penyerbukan yang dibantu oleh angin yaitu mahkota bunga berukuran kecil dan tidak berwarna. Serbuk sari kering, ringan, dan banyak. Kemudian tidak berbau dan tidak berkelenjar nektar. Kepala putih menjulur keluar. Nah, kemudian yang terakhir adalah penyerbukan antropogami. Penyerbukan antropogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Contohnya vanili, anggrek, salak, dan buah naga. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Untuk materi IPA kita cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa langsung ditanyakan Japri ke Bu Sri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.